social entrepreneurship atau enterprise. Pokoknya kita tahu kita mesti kerja di masyarakat, di komunitas, lalu kita mesti cari duit untuk membuat bisnis kayak gitu. Nah, dari berjalannya waktu itu kayaknya definisi yang paling tepat untuk Toraja Melo kalau dibilang kita tuh social enterprise itu saya temukan di dalam buku yang ditulis oleh Pamela Hartigan. Dan di buku itu dia tulis bahwa social enterprise itu sebetulnya they don't empower the community, tetapi social enterprise atau social entrepreneur itu menjadi katalis atau fasilitator kepada komunitas untuk mereka mendapatkan kembali harga diri mereka. Jadi dengan menenun, perempuan itu mempunyai otoritas sepenuhnya. Hanya di wilayah inilah dia punya kekuatan sepenuhnya untuk menentukan seperti apa corak, seperti apa warna dan sebagainya. Karena itu pemberdayaan ekonomi perempuan itu sangat penting untuk berbasis dan pada tradisi yang ada. Toraja Melo kami sadar betul ya bahwa kami itu harus menutup gap atau celah antara yang cukup lebar antara produk komunitas dengan apa yang disukai oleh pasar. Dan pasar itu memang cerewet banget dan berbeda. Kami mencoba sangat menghormati untuk tidak melanggar pakem-pakem yang kami tahu atau yang kami pelajari. Cuman untungnya dimulai dengan Toraja, di situ tuh sudah tidak ada kayak peraturan-peraturan yang sangat ketat tentang motif dan warna. Jadi kita bisa mengganti warna tanpa ada orang yang bilang kita melanggar adat. Kombinasi motif juga kita bisa beritahukan kepada pengunjung. Nah, kita waktu bergerak mulai bekerja di Adonara dan Lembata, terutama Lembata di mana pakem adat masih sangat kuat, itu kami sangat berhati-hati karena memang kan misi kami kan selain melestarikan kan juga menghidupkan kembali motif-motif lama dan teknik lama. Jadi kami akhirnya melihat ada produk kontemporer yang tetap tidak melanggar adat, tapi ada produk juga yang kami sebut art cloth atau kain seni. Tidak akan kami potong, kami akan jual atau pasarkan seperti apa adanya. Konsep dari pemberdayaan ekonomi kita kan memang bertumpu pada sumber daya lokal. Dalam hari ini memang termasuk yang paling utama sebetulnya adalah tradisi yang mengakar di situ. Kenapa tradisi ini menjadi penting? Karena tradisi itu punya kekuatan akar yang tangguh ya dalam menghadapi gempuran dari luar. Misalnya menenun ini hanya dimiliki oleh wilayah setempat. Dia punya paten khusus yang punya cerita, punya kesejarahan dan punya values gitu, punya nilai-nilai sosial kultural yang dimiliki oleh perempuan khususnya. Kalau misalnya pemberdayaan ekonomi perempuan itu kita ambil dari luar, dia akan rapuh sekali terhadap tantangan-tantangan yang datang dari luar. Misalnya pasar-pasar yang sekarang juga merangsek sampai ke pedesaan. Tapi kalau dia punya akar tradisi yang kuat, sampai misalnya untuk pewarnaan alam misalnya ya, atau juga teknik-teknik yang tidak semua orang bisa melakukannya. Karena di situ ada nilai tradisi, bahkan ada nilai spiritualnya gitu yang terkait sama emosi, sama hakikat keberadaan si komunitas itu sendiri. Maka dia akan berkelanjutan, akan abadi gitu di situ.